Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Guru. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta ketua kelas pimpin kita doa. Pimpin kita doa. Baik, silakan duduk. Sekarang kita mengecek kehadirannya. Semua hadir? Semua hadir tidak? Hadir. Nina, stop ini. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, toh ibu juga keadaannya baik sehingga hari ini ibu bisa ada di dalam kelas. Baik, dari sekarang semua hadir toh? Hadir. Oke, dengan amin. Rizka hadir ibu. Egner Hadir Ibu. Itin Hadir, Ibu. Grace Hadir, Ibu. Sri Hadir, Ibu. Fiona Hadir, Ibu. Talita Hadir, Ibu. Winta Hadir, Ibu. Amelia Hadir, Ibu. Yandri Hadir Ibu. Putri Hadir, Bu. Asri Hadir, Ibu. Maria Dika Bria Hadir Ibu. Merciani. Hadir, Ibu. Oke, baik, semua hadir toh? Ya. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Masih. Pelajaran minggu lalu tentang apa? Hakikat misi rakyat. Hakikat puisi rakyat. Hakikat puisi rakyat itu berupa apa-apa saja? Pantun. Pantun, Gurindam. Air. dengan sair. Oke, apa itu pantun? Pantun adalah suatu ucapan yang teratur dan arahan yang mendidik. Iya, suatu ucapan yang teratur dan arahan yang mendidik. Fungsinya untuk apa? Fungsi pantun adalah mendidik sambil menghibur. Ya, mendidik sambil menghibur. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah mengidentifikasi informasi tentang fabel. Jadi kalian lihat di sana. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi tentang fabel. Kemudian yang berikut mengenali ciri umum fabel. Yang berikutnya lagi mengidentifikasi jenis fabel, menceritakan kembali isi fabel dan menentukan rangkaian peristiwa. Oke, baik. Pengertian fabel. Kalian pernah dengar tidak kata fabel?
memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan sebab akibat. Yang kelima, latar yang digunakan berupa lingkungan alam. Jadi latar yang dimaksud di sini latar tempat dengan latar waktu. Itu misalnya di hutan, di sungai atau di kolam. Latar tempat. Kemudian yang terakhir itu ciri bahasa yang digunakan berupa kalimat naratif atau peristiwa, kalimat langsung dan menggunakan kata sehari-hari, kalimat tidak baku atau kalimat tidak formal. Ya, di sini ada unsur-unsur intrinsik fabel. Unsur-unsur intrinsik fabel itu adalah sebagai berikut. Ada dua. Perhatikan di sini ada dua unsur-unsur. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Ciri tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul dan menjadi pusat cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh apa? Tambahan. Tokoh tambahan. Kemudian yang kedua, penokohan. Penokohan di sini adalah pemberian karakter atau sikap. Sikap kita, karakter. Karakter pada tokoh. Karakter tokoh ada 3, yaitu protagonis, antagonis, dan yang ketiga itu apa? Tritagonis. Ya, perhatikan lagi. Karakter tokoh yang tadi Ibu bilang, protagonis, antagonis, dan tritagonis itu ada dia punya pengertiannya. Perhatikan sini. Protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Protagonis biasanya berwatak baik. Jadi dia itu berwatak baik, bersikap baik, dan menjadi idola pembaca atau pendengar. Kemudian yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang cerita. Tokoh ini berwatak apa? Jahat, serta dibenci oleh pembaca dan pendengar. Kemudian yang terakhir, tokoh tritagonis. Itu dia tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Dia di tengah-tengah, yang antara jahat dengan yang baik. Ya, baik. Ya, perhatikan tadi ada unsur-unsur intrinsik toh. Yang berikut itu watak. Watak adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Pengembangan watak dapat dilakukan dengan penggambaran fisik tokoh, kegiatan tokoh, dialog dengan tokoh lain, serta dialog tokoh dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, setting atau latar. Itu tadi sudah sampaikan yang tadi awal itu. Latar atau setting itu apa? Tempat dan waktu. Tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Jadi latar yang di sini itu ada 3 macam. Yaitu latar apa? Di sana latar tempat, latar waktu, dan latar apa? Latar sosial. Kemudian yang ketiga, tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan oleh tokoh atau dari penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Fabel bertema kehidupan binatang. Nah,
sebagainya. Kemudian yang berikut alur. Alur adalah rangkaian tahapan jalannya apa? Cerita. Alur pada fabel umumnya alur maju, ada alur maju, alur mundur, dengan alur maju mundur. Konjungsi pengurutan yang digunakan adalah sesudah, sebelum, lalu, mula-mula, kemudian, selanjutnya, setelah, atau akhirnya. Penggunaan konjungsi waktu bersamaan berupa kata sementara, itu, seraya, dan sambil. Nah, kemudian unsur intrinsik yang terakhir itu apa? Amanat adalah, coba Grace baca, amanat itu apa di depan? Amanat adalah Pesan yang disampaikan oleh penulis. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Oke, baik. Jadi amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh penulis. Pesan. Setelah kita baca fabel, suatu dongeng atau cerita, kita buat pesan. Bisa toh? Bisa atau tidak? Bisa. Nah, kalian lihat lagi di sini. Jenis-jenis fabel ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Fabel dibedakan menjadi, yang pertama itu fabel apa? Aladin. Yang kedua fabel Adaptasi. Fabel alami itu apa? Fabel alami adalah Fabel yang menggunakan latar tokoh binatang sesuai kenyataannya. ya, misalnya kura-kura berwatak lambat. Kemudian fabel alami menggunakan latar tempat. Latar tempat itu di hutan, sungai, atau di kolam. Kemudian yang kedua, fabel apa? Adaptasi. Jadi fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Itu seperti singa yang pemalu. Kemudian menggunakan tempat-tempat lain seperti di sekolah atau di rumah. Ya baik, sekarang kita masuk pada struktur fabel. Struktur suatu fabel adalah sebagai berikut. Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Variasi mengungkapkan orientasi dapat dilakukan melalui deskripsi latar, penggambaran latar dan kegiatan tokoh, serta penggambaran latar pada masa lalu. Ciri bahasa yang digunakan adalah keterangan tempat atau Waktu.
lagi di sini. Komplikasi dimulai dari munculnya masalah hingga masalah memuncak atau komplikasi atau Klimaks. Variasi komplikasi dapat diawali dengan konflik batin, konflik fisik, dan perubahan latar atau peristiwa yang tidak mengenakan tokoh. Ciri bahasa yang digunakan adalah tiba-tiba, tanpa diduga, dan tidak disangka-sangka. Kemudian yang berikut, resolusi berisi pemecahan masalah akibat dari perilaku tokoh, ganjaran yang diterima tokoh, dan perubahan watak tokoh menjadi baik. Variasi pengungkapan resolusi dapat dilakukan dengan meredanya konflik atau dengan dialog yang menandakan keadaan aman. Ciri bahasa yang digunakan dapat berupa dia, menyadari, atau akhirnya. Kemudian yang berikut, koda. Koda itu berisi nilai moral yang diungkapkan oleh pengarang secara eksplisit pada akhir cerita. Pengembangan koda dilakukan dengan pernyataan penulis tentang pelajaran dari Fabel. Kemudian setelah kita baca fabel, kita tentukan judul fabel itu harus sesuai dengan isi di dalamnya. Judul fabel dapat dikembangkan dengan cara di bawah ini. Yang berikut, judul berasal dari nama tokoh. Nama tokoh itu misalnya Wita, Sri, Rizka, itu nama tokoh. Kemudian yang berikut, judul dikembangkan berdasarkan sifat tokoh. Misalnya kelinci yang cerdik. Kalian pernah dengar cerita kelinci dengan buaya? Pernah toh? Pernah? Kelinci dengan buaya itu kalian pernah dengar toh? Kemudian berikut, judul diambil dari tema, misalnya keluarga bahagia. Halo.
Oke, baik. Perhatikan lagi di sini. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Ciri-ciri kalimat langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama itu apa? Coba lihat. Yang pertama menggunakan tanda petik. Kemudian yang kedua, Intonasi tinggi untuk bertanya, datar untuk melihat berita, intonasi berita untuk tanda seru. kemudian yang ketiga, Kata ganti yang pertama dan kedua. oke. Jadi baik, kalimat langsung dibuat dengan cara berikut ini. Perhatikan sini. Kalimat langsung itu dibuat dengan cara yang pertama, bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik. Tanda petik 2 seperti itu di depan itu. Bukan petik 1 ya, petik 2. Kemudian yang berikut, tanda petik penutup diletakkan setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contohnya, Fandi mengatakan, petik 2, aku tidak pergi ke sekolah besok. Petik lagi, tanda petik 2 lagi. Kemudian yang berikut, kalimat pengiring harus diakhiri dengan suatu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contohnya, Lulu berkata, biarlah saya berada di rumah sendiri. Perhatikan tanda petikan itu. Yang berikut, kalimat pengiring harus diakhiri dengan suatu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat apa? Petikan. Nah, kemudian jika ada 2 kalimat petikan, maka huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf apa? Kapital. Huruf kapital itu sama dengan huruf apa? Besar. Kemudian pada kalimat petikan yang kedua menggunakan huruf Kecil. kecuali nama orang dan nama sapaan. Contohnya, coba saja minta sama kakak, kata ayah, dia pasti akan memberikannya. Itu perhatikan tanda petik itu. Jelas toh? Jelas. Kemudian yang berikut, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dan bagian lain yang mengiringinya jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda apa? Tanda seru. Ya, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Perhatikan sini. Yang pertama, Tidak menggunakan tanda petik. kemudian yang kedua, Intonasi membacanya datar. yang ketiga, Terdapat perubahan kata ganti orang. nah, kata ganti orang yang pertama tadi berubah menjadi orang ketiga. Seperti saya atau aku menjadi dia atau ia. Saya atau aku itu kata ganti orang pertama. Sementara kata dia atau ia itu kata ganti orang keberapa? Ketiga.
ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama itu apa? Tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, Intonasi pembacaan dapat. yang ketiga, Terdapat perubahan kata ganti orang. nah, kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga. Jadi orang pertama itu kata saya atau aku itu orang pertama. Sementara kata ganti orang ketiga seperti kata dia, ia, kau itu kata ganti orang keberapa? Ketiga. Kemudian yang berikut, kata ganti orang kedua berubah menjadi orang pertama. Misalnya kata kamu atau dia menjadi kata saya atau nama orang. Kalau sebut nama orang atau kata dia berarti itu orang, kata ganti orang kedua. Oke, baik, karena sekarang materi kita sudah selesai, jadi ibu minta kalian duduk dalam bentuk kelompok. Ibu sudah siapkan fabel itu, kalian baca, kemudian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau kalian diskusi, kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam fabel itu. Jadi kamu duduk dalam bentuk kelompok. Ada berapa kelompok? 3 toh? Duduk dalam bentuk kelompok. Jadi silakan baca fabel itu. Fabel yang ada kalian baca, kemudian diskusi bersama, cari jawaban yang ada di dalam fabel itu. Ibu sudah siapkan itu, ada 2 pertanyaan, kemudian kalian cari jawabannya di dalam fabel itu. Silakan baca. Diskusi bersama ya. Setelah kalian diskusi, baca itu fabel, kalian cari jawaban yang ada di dalam fabel itu. Baca dulu fabelnya, kemudian cari tokoh yang ada di dalam fabel itu, kemudian watak dari tokoh itu. Silakan baca dulu baru cari jawaban yang ada di dalam itu. Baca dulu fabel yang ada. Setelah kalian baca fabel itu, kalian cari jawaban yang ada di dalam fabel itu. Bisa toh? Bisa atau tidak, Kristi? Bisa. Silakan baca dulu baru kalian tentukan tokoh dari teks fabel itu, kemudian watak dari ibu kata tersebut. Ya. Jadi kelompok 3 sudah baca? Baca dulu.
baca dulu baru cari jawabannya. Jawabannya ada di dalam tabel itu.
jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada toh? Ada toh? Jawabannya ada di dalam fabel itu. Kelompok 3 sudah? Belum. Kerja dulu. Baca baik-baik. Setelah baca baru cari jawabannya. Halo kelompok 2. Sudah belum? Belum. Oke, baca dulu ya. Baca habis. Cari jawaban yang ada di dalam fabel itu. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Bagaimana kelompok 2? Sudah? Belum? Kelompok 1 sudah? Sudah ke belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, sekarang kita presentasikan di depan. Presentasikan hasil diskusi kalian itu di depan. Jadi satu orang maju untuk baca hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya di sini mau mempresentasi hasil diskusi kami. Fabel tentang katak dan kerbau. Dikisahkan ada seekor kerbau datang ke sebuah kolam untuk minum. Dengan tubuhnya yang besar, si kerbau berjalan di atas air tanpa sengaja. Kakinya besar dan berat menginjak seekor katak sehingga anak katak itu masuk ke dalam lumpur. Ibu katak kemudian menghitung anaknya satu persatu. Ia menyadari bahwa ada satu anaknya yang hilang. Ibu katak berkata kepada anaknya mengenai apa yang sudah terjadi. Seekor makhluk yang sangat besar datang dan menginjaknya, jawab salah satu anak katak. Tangannya mengembang untuk menggambarkan sebesar apa makhluk itu, sebesar katamu. Ibu katak bertanya sambil bersungut-sungut, sebesar apa dia? Apa dia beras sebesar ini? Ibu katak kemudian menggembungkan dirinya sendiri. Tidak, Bu, dia sangat besar, jauh lebih besar dari itu. Anak-anak kata serentak berkata. Ibu katak segera kembali menggembungkan dirinya lebih besar lagi. Dia tidak lebih besar dari ini, kan? Anak-anak mengatakan masih kurang besar. Makhluk tersebut masih jauh lebih besar. Lalu ibu katak meniup serta menggembungkan dirinya lebih dan lebih sampai akhirnya dia meledak. Pertanyaannya, 1. Tentukan tokoh dari
seekor makhluk yang sangat besar datang dan menginjaknya. Jawab salah satu anak kata. Tangannya yang mengembang untuk menggambarkan sebesar apa makhluk itu. Besar katanya. Ibu kata bertanya, sebesar ini. Ibu kata kemudian mengembungkan dirinya sendiri. Tidak, Bu, dia sangat besar, jauh lebih besar dari itu. Anak-anak kata serentak berkata. Ibu kata segera kembali mengembungkan dirinya lebih besar lagi. Dia tidak lebih besar dari ini kan? Masih jauh lebih besar. Lalu ibu kata meniup serta mengembungkan dirinya lebih sampai akhirnya dia meledak. Pertanyaannya, apa watak dari kata pada fabel tersebut? Watak dari ibu kata itu adalah, berdasarkan fabel tersebut, mengapa ibu kata mengembungkan dirinya? Ibu kata mengembungkan dirinya karena untuk menyamai ukuran kerbau. Kedua, informasi apa yang dapat diambil dari fabel tersebut? Informasi yang dapat diambil dari fabel tersebut adalah ibu kata meledak karena mengembungkan dirinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Kita tepuk tangan. Yang berikut kelompok 3 silakan maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Fabel tentang katak dan kerbau. Dikisahkan ada seekor kerbau datang ke sebuah kolam untuk minum air. Dengan tubuhnya yang besar, si kerbau berjalan di atas air. Tanpa sengaja, kakinya besar dan berat menginjak seekor anak katak, sehingga anak katak itu masuk ke dalam lumpur. Ibu katak kemudian menghitung anaknya satu persatu. Ia menyadari bahwa ada satu anaknya yang hilang. Ibu katak berkata kepada anaknya mengenai apa yang sudah terjadi. Seekor makhluk yang sangat besar datang dan menginjaknya. Jawab salah satu anak katak. Tangannya mengembang untuk menggambarkan sebesar apa makhluk itu. Besar, katamu. Ibu katak bertanya sambil bersungut-sungut. Sebesar apa dia? Apa dia sebesar ini? Ibu katak kemudian mengembungkan dirinya sendiri. Tidak, Bu, dia sangat besar, jauh lebih besar dari itu. Anak katak serentak berkata. Ibu katak segera kembali mengembungkan dirinya lebih besar lagi. Dia tidak lebih besar dari ini. Anak-anak mengatakan masih kurang besar. Makhluk tersebut masih jauh lebih besar. Lalu ibu katak meniup serta mengembungkan dirinya lebih dan lebih sampai akhirnya dia meledak. Pertanyaannya, 1. Di mana latar pada fabel tersebut? Latar pada fabel tersebut adalah di sebuah kolam. 2. Siapakah tokoh utama pada fabel tersebut? Tokoh utama pada fabel tersebut adalah anak-anak katak. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan tepukan tangan kepada kelompok 3. Jadi kalian sudah jawab pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan fabel yang sudah Ibu bagikan.
baca fabel itu, tokohnya siapa-siapa saja? Coba. Tokoh dari fabel itu siapa-siapa? Kelompok 1. Tokoh dari fabel itu apa? Tokoh dari fabel itu adalah kerbau, anak-anak katak, dan ibu katak. Ya, kerbau, kemudian anak-anak katak dan ibu katak. Kemudian yang kedua, apa watak dari ibu katak pada fabel tersebut? Watak dari ibu katak itu adalah suka meniru. Ya, wataknya apa? Suka meniru. Tadi kalian sudah baca toh fabel itu. Dia menggembungkan dirinya lebih besar, dan lebih besar lagi sampai akhirnya dia apa? Meledak. Jadi wataknya itu dia suka meniru. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan fabel tersebut, mengapa ibu katak menggembungkan dirinya? Talita, pertanyaan nomor 3 itu. Perhatikan situ fabel. Berdasarkan fabel tersebut, mengapa ibu katak menggembungkan dirinya? Itu tadi kelompok mana yang diskusi? Kelompok 2, coba jawab. Ibu katak menggembungkan dirinya karena untuk menyamai ukuran kerbau. Iya, dia menggembungkan dirinya karena apa? Untuk menyamai ukuran apa? Kerbau. Kemudian yang berikut, informasi apa yang dapat diambil dari fabel tersebut? Informasi apa yang dapat diambil? Informasi yang dapat diambil dari fabel tersebut adalah ibu katak meledak karena mengembungkan diri. Oke, baik. Informasi yang diambil adalah ibu katak meledak karena menggembungkan dirinya. Kemudian yang terakhir, di mana latar pada fabel tersebut? Latar pada fabel tersebut itu di mana? Tempatnya di mana? Di sebuah kolam. Tempatnya di mana? Di sebuah Kolam. Pertanyaan yang berikut. Siapakah tokoh utama pada fabel tersebut? Tokoh utama pada fabel itu siapa? Anak-anak katak. Iya, tokoh utamanya siapa? Anak-anak Katak. Karena di fabel itu yang paling menonjol itu adalah anak-anak katak. Yang paling banyak berbicara itu adalah anak-anak katak. Dari fabel itu yang tadi sudah kalian kerjakan, ada yang tidak mengerti? Mengerti toh? Ya. Karena sudah ada dia punya jawaban memang di dalam fabel itu. Oke, baik anak-anak. Setelah kalian melewati pelajaran yang tadi Ibu sudah sampaikan, kemudian kalian diskusi bersama fabel yang Ibu sudah bagikan, Ibu mau ulangi lagi. Fabel itu cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia, seperti katak dengan kerbau tadi. Dia seperti manusia toh? Betul toh? Kemudian ciri-ciri fabel. Tokoh fabel adalah binatang. Jadi tokoh yang ada di dalam fabel itu kerbau, kemudian anak-anak katak dan ibu katak. Kemudian tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Tadi kalian baca toh? Ya. Katak dengan kerbau, kemudian
akibat. Jadi cerita yang ada di fabel itu, dia menceritakan adanya sebab dan akibat. Kemudian yang berikut, latar yang digunakan berupa lingkungan alam, seperti di hutan, di sungai, dan di kolam. Nah, tadi fabel yang ibu bagikan kepada kalian itu, latarnya di mana? Di kolam. Kemudian ciri bahasa yang digunakan tadi itu baku atau tidak baku? Tidak baku toh? Ya. Nah, dari pelajaran yang tadi kalian sudah simak, sudah ibu sampaikan, ibu mau ambil satu kesimpulan bahwa menceritakan fabel itu sama dengan kalian menceritakan sebuah dongeng. Jadi fabel itu sama dengan dongeng. Jadi setelah kalian baca dongeng, fabel atau dongeng, kalian tentukan tokohnya siapa-siapa, kemudian watak atau sikap dari pelaku itu apa-apa, kemudian latar atau tempat yang digunakan itu di mana, waktunya kapan. Jadi itu semua ada di dalam fabel itu. Halo. Hai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, baik. Jadi setelah kita melewati pelajaran yang tadi ibu sudah sampaikan untuk kalian, ibu mau beri kalian pretest 5 nomor. Jadi kalian tulis pertanyaan-pertanyaan itu. Tadi fabel yang ibu bagikan kepada kamu itu, baca kemudian jawab 5 pertanyaan ini, kemudian dikumpul. Sekarang jawabannya ada di dalam fabel itu. 5 pertanyaan ini kalian jawab, kemudian dikumpul. Tulis nama kelompok, kemudian pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya sudah ada di dalam fabel itu. Jadi kalian tulis, jawab, mengingat kembali. Apakah kalian ingat atau tidak yang penjelasan ibu dari tadi? Jadi tulis nama kelompok, kemudian jawab 5 pertanyaan itu. Setelah itu dikumpulkan.
kembali pertanyaannya, kemudian jawab. Setelah itu dikumpulkan hingga ibu bisa tahu kemampuan kalian. Daya ingat kalian itu sampai di mana. Sudah? Halo? Hai. Masih semangat atau tidak? Masih. Sudah kerjaan. Pertanyaan itu kemudian kumpul.
kerja? Belum. Oke, baik, kerja dulu. Baca baik-baik ya. Sehingga kalian bisa dapat nilai 100. Mau atau tidak? Dapat nilai 100? Kalau mau baca baik-baik, jawab pertanyaan itu baik-baik.
Kelompok 3 lagi 2 nomor. Kelompok 2 sudah hampir selesai. Kelompok 1 kalau sudah selesai, silakan kumpul pretest yang kalian kerjakan. Kalau sudah, silakan kumpul. Yang sudah, silakan kumpul. Oke, baik anak-anak. Hasil pretest kalian sudah kumpul. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Apakah kalian merasa senang? Senang.
Tiga.